Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anindya Putri Inayah dengan NIM 10211017 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sosok yang menginspirasi dalam hal berkomunikasi. Setiap orang pasti memiliki sosok yang menginspirasi dalam hal berkomunikasi. Saya sendiri memiliki inspirator dalam hal berkomunikasi. Inspirator saya dalam berkomunikasi adalah Najwa Shihab. Jika ditanya, mengapa saya memilih Najwa Shihab sebagai inspirator saya? Karena Najwa Shihab adalah wanita yang pintar dan cerdas. Dan yang paling saya sukai ialah kemampuannya dalam berbicara dan mengorek informasi dari para narasumber, membuat saya terinspirasi untuk dapat berbicara seperti Najwa. Saya juga termotivasi untuk dapat belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang berkomunikasi. Ada beberapa teknik dalam berkomunikasi, yaitu instruktif, informatif, dan hubungan manusiawi juga digunakan. Yang paling dominan dipakai oleh Najwa Shihab adalah teknik komunikasi persuasif. Najwa dapat membujuk dan mendorong narasumber agar mau menjawab pertanyaan yang diinginkannya. Ia juga dapat mengkondisikan narasumber pada posisi untuk tidak menolak dan menghindar dari pertanyaan yang diajukan oleh Najwa. Ini adalah alasan mengapa saya sangat menyukainya. Selain itu, dalam berbicara, Najwa biasa menggunakan bahasa tubuh seperti menyodongkan tubuh dan menggerakkan tangan. Sambil berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh seperti ini, membuat lawan berbicara menjadi nyaman dengan kita. Selain itu, Najwa juga pandai melontarkan pertanyaan-pertanyaan spontan yang menimbulkan keseruan acara yang ia pandu. Berikut cuplikan bagaimana Najwa Shihab berkomunikasi. Mata perempuan melihat lalu merenungi dunia dengan cara berbeda. Pandangan itu terbentuk dari lingkungan, rintangan demi rintangan yang hadir di depan mata. Termasuk rintangan yang kadang muncul dari diri sendiri, yang takut akan kegagalan, tapi juga was-was akan keberhasilan. Ingin cemerlang, tapi takut berlebihan. Punya ambisi, tapi khawatir jadi celaan. Tentu setiap perempuan pun akhirnya punya perjalanannya sendiri. Namun kita tahu, masing-masing perjalanan menghasilkan kisah. Membagikannya bisa jadi cara untuk saling menguatkan. Mengintip kisah perempuan lain, membekali kita untuk mengarungi kisah masing-masing. Belajar dari keragaman persoalan yang mungkin dihadapi, kalut yang mesti dirasakan, dan tantangan yang terbukti pernah bisa ditaklukkan. Bila kisah lain bisa memenangkannya, maka kisahmu layak memperjuangkannya. Setelah menonton video tersebut, dapat disimpulkan bahwa Najwa Shihab adalah orang yang pantas kita jadikan inspirator. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari beliau. Selain dari cara ia berkomunikasi, yaitu kepercayaan dirinya. Jika kita tidak mempunyai rasa percaya diri dalam komunikasi, maka kita akan kesulitan dalam berbicara. Lalu, bagaimana cara agar seseorang dapat meningkatkan komunikasi secara efektif? Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, ialah jadilah pendengar yang baik. Kemampuan mendengar akan membantumu dalam memahami maksud orang lain, sekaligus menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Selanjutnya, ialah hal utama yang perlu kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi adalah memahami siapa lawan bicaramu. Orang yang banyak berbicara belum tentu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Bila bicaranya selalu bertele-tele, kemampuan yang baik justru dimiliki oleh mereka yang mampu menyampaikan inti perbincangan secara lugas dan efektif. Ini bukanlah kemampuan yang mudah, tapi tidak mustahil untuk diasah. Dan yang terakhir, ketahuilah waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara.
Memiliki selera humor yang baik memang dapat membantu kamu dalam menjalin komunikasi. Namun ingatlah bahwa komunikasi yang dilakukan dengan jenaka tidak selalu bisa dilakukan. Begitu pula ketika kamu ingin menyampaikan suatu topik di tengah-tengah diskusi yang serius. Ketahui kapan waktu yang tepat bagimu untuk membawa topik tersebut. Kenali pula apakah lawan bicaramu adalah orang yang tepat untuk membicarakannya. Karena kemampuan komunikasi memegang peran penting dalam menjajaki tangga karir. Meskipun tidak semua orang memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni, kamu selalu bisa melatihnya melalui interaksi dengan orang lain. Saat berkomunikasi, jangan lupa untuk menggunakan bahasa tubuh menggambarkan emosi dan perasaan saat kamu berbicara. Bahkan, gerak-gerik tubuh yang muncul tanpa disadari dapat menampilkan emosi yang sebenarnya tidak ingin kamu tunjukkan, misalnya gestur tidak nyaman atau tidak percaya diri. Untungnya kamu bisa melatih bahasa tubuhmu sendiri. Cobalah membiasakan diri dengan mengatur posisi duduk dan berdiri agar tetap tegak. Posisi ini akan membuat kamu semakin tampak percaya diri. Jangan lupa pertahankan kontak mata pada saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kamu juga tegas. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mampir di video saya.